Selamat datang di channel YouTube The Global Grade. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang luar biasa. Bagaimana satu titik kecil yang hampir nggak kelihatan di peta ternyata punya kekuatan buat memicu krisis ekonomi global. Pertanyaannya kedengeran kayak plot film Hollywood kan? Tapi ini bukan fiksi, ini skenario yang sangat mungkin terjadi. Coba deh Anda bayangin, bisa nggak sih satu selat yang sempit banget itu ngeruntuhin seluruh ekonomi dunia? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya ya. Yang kita bicarakan ini adalah Selat Hormuz. Ini bukan selat biasa, ini adalah choke point atau titik sumbatan minyak paling krusial di seluruh dunia. Jalur inilah yang jadi satu-satunya penghubung antara Teluk Persia dan Lautan Lepas. Supaya kebayang seberapa besar skalanya, gini deh. 1/3, ya, sepertiga dari seluruh minyak mentah yang diangkut lewat laut di seluruh dunia harus, wajib lewat jalur ini. Gila kan? Jumlahnya itu masif banget. Kalau kita jadiin angka, itu kira-kira 14 juta barel minyak setiap hari. Ini bukan cuma statistik loh ya, ini ibaratnya urat nadi yang memompa darah ke jantung ekonomi global. Dan ternyata ceritanya nggak berhenti di minyak aja. Coba lihat ini. 20% dari seluruh ekspor gas alam cair dunia, LNG, juga bergantung pada lorong sempit yang sama ini. Sekarang kita masuk ke sisi geopolitiknya. Sejak tahun 1971, Iranlah yang memegang kendali atas arteri vital ini. Bisa bayangin kan, posisi ini ngasih mereka leverage atau daya tawar yang luar biasa besar terhadap lalu lintas energi dunia. Nah, pertanyaan besarnya, jadi gimana kalau arteri ini tiba-tiba macet, tersumbat? Para ahli udah ngasih peringatan keras. Ini bisa memicu efek domino yang ujung-ujungnya bisa jadi bencana. Dan peringatan ini bukan main-main. Datangnya dari orang dalam. Dengerin deh kata-kata Bob McNally. Dia ini mantan penasehat energi Gedung Putih. Dia bilang, terus terang, penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan akan menyebabkan resesi global. Tegas, tanpa basa-basi. Oke, biar kita semua satu pemahaman, apa sih sebenarnya resesi global itu? Simpelnya gini, ini adalah kondisi di mana ekonomi di banyak negara anjlok parah secara bersamaan. Dan dampaknya kena ke kita semua, hampir tanpa kecuali. Nah, ini dia nih alur ceritanya. Jalan menuju resesi. Semuanya berawal dari satu hal, pasokan energi macet. Begitu pasokan berhenti, harga langsung meroket gila-gilaan. Kalau harga energi naik, harga semua barang ikut naik. Jadilah inflasi nggak terkendali. Dan ujung dari semua ini, yaitu tadi, daya beli kita anjlok, ekonomi ambruk. Ada istilah keren dari para ekonom buat fenomena ini, imported inflation. Ini tuh kombinasi yang benar-benar mematikan. Bayangin, nilai tukar mata uang kita melemah, di saat yang sama, harga komoditas global, terutama energi, naik gila-gilaan. Ancur deh daya beli kita. Dan tahu nggak, lampu kuningnya tuh udah nyala. Indeks VIX, yang sering disebut indeks ketakutan pasar, udah naik 52% tahun ini. Tapi anehnya, di sisi lain saham-saham teknologi malah lagi pesta pora. Nah, ketidakcocokan antara ekonomi real yang megap-megap dan pasar saham yang melesat ini bahaya banget. Oke, jadi masalahnya bukan cuma ekonomi ya. Di atas semua ketegangan ini, ada lagi satu medan perang lain, yaitu perang informasi. Tujuannya apa? Ya buat bikin bingung, bikin panik, dan ngacak-ngacak pasar. Dan ini contoh nyatanya. Simpang siurnya informasi itu kayak gini. Di satu sisi, ada klaim dari Amerika Serikat bilang angkatan laut mereka sukses mengawal tanker. Tapi, nggak lama kemudian, klaim itu dibantah mentah-mentah sama Iran, disebut kebohongan murni. Parahnya, postingan klaim AS itu langsung dihapus. Timeline ini nunjukin betapa rapuhnya pasar sekarang. Cuma karena satu postingan di media sosial, yang kemudian dihapus, lalu diklarifikasi, harga minyak bisa langsung terjun bebas. Semua terjadi cuma dalam hitungan menit. Gila kan? Jadi penting buat kita sadari ya, ini tuh bukan lagi sekedar obrolan atau teori. Ini udah kejadian di lapangan. Perdagangan komersial di sana praktis berhenti. Jutaan barel minyak mentah. Yah, kejebak aja di Teluk Persia. Negara produsen raksasa kayak Arab Saudi, Kuwait, Irak, UAE, semua terpaksa potong produksi. Belum lagi ada laporan serangan ke kapal-kapal tanker. Semua fakta ini, kalau kita rangkai, membawa kita ke sebuah perenungan yang cukup serius. Ini tentang sistem global yang, suka nggak suka, kita semua bergantung padanya.
Pelajaran utamanya apa? Ya ini, ketergantungan kita yang luar biasa besar pada satu selat sempit ini ternyata bikin seluruh bangunan ekonomi global jadi sangat rapuh. Rentan banget sama guncangan, sekecil apapun itu. Dan ini pada akhirnya menyisakan satu pertanyaan besar yang mungkin sedikit mengganggu untuk kita pikirkan. Kalau satu titik aja bisa memicu kiamat ekonomi global, seberapa rapuh sih sebenarnya sistem yang kita anggap kokoh selama ini? Gimana menurut Anda? Saya pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar. Kalau pembahasan kayak gini ngebantu Anda, jangan lupa ya buat subscribe, klik tombol like, dan yang paling penting, nyalain lonceng notifikasinya biar kita bisa ketemu lagi di pembahasan mendalam selanjutnya. Sampai jumpa!